datang pada mata kuliah Logika Matematika di Timika Dika Bangil. Untuk mata kuliah Logika Matematika ini sendiri 2 SKS, kemudian cakupan pembahasannya mengenai logika proposisi, himpunan, relasi, dan fungsi. Langsung saja ke materi pada pertemuan pertama, yaitu mengenai logika proposisi. Pertama yang dibahas yaitu mengenai pernyataan. Di sini disebutkan bahwa pernyataan atau statement atau proposition adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi dinamakan pernyataan apabila kalimatnya merupakan kalimat deklaratif. Jadi bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah, bukan kalimat seru. Kemudian ketentuan berikutnya yaitu bisa ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah, tidak bisa keduanya. Kemudian kalau pernyataannya benar, kita gunakan tanda B untuk menyatakan benar, atau kalau salah kita nyatakan dengan huruf S. Nah, ini contoh-contoh dari pernyataan. 1 tambah 2 sama dengan 5. Ini memenuhi sifat kalimat deklaratif. Kemudian bisa ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai salah. Kemudian contoh berikutnya, tanggal 23 Juli tahun 2051 jatuh pada hari Rabu. Nah, ini juga merupakan contoh dari pernyataan karena merupakan kalimat deklaratif dan bisa ditentukan benar atau salahnya. Nah, bagaimana kita menentukannya? Bisa menggunakan aplikasi. Sekarang kan ada banyak aplikasi untuk menentukan tanggal dan hari di masa-masa yang akan datang. Misalkan tahun 2051 tanggal 23 Juli itu hari apa? Itu bisa ditentukan harinya. Sehingga kalimat tanggal 23 Juli tahun 2051 jatuh pada hari Rabu merupakan contoh dari pernyataan. Bulan terbuat dari keju, ini juga contoh dari pernyataan yang bernilai salah. Kenapa kalimat ini contoh dari pernyataan? Karena memenuhi sifat kalimat deklaratif dan bisa ditentukan benar atau salahnya. Berikutnya yang contoh dari bukan pernyataan. Ani lebih tinggi dari Denny. Ini betul kalimat deklaratif, tapi tidak bisa ditentukan nilai benar atau salahnya karena kita tidak tahu objeknya, yang mana Ani, yang mana Denny. Sehingga termasuk bukan pernyataan. Karena walaupun kalimat deklaratif, tapi tidak tahu benar salahnya. 5 ditambah X sama dengan 7. Nah, ini juga bukan pernyataan karena memuat variabel X. X ini apa? Kita tidak tahu. Bisa berupa bilangan, bisa berupa bukan bilangan. Nah, kalau X ini bilangan berapa? Kita tidak tahu, maka tidak bisa ditentukan benar atau salahnya, sehingga bukan pernyataan. Ambilkan bukuku. Nah, ini sudah jelas-jelas bukan kalimat deklaratif, sehingga bukan pernyataan. Kemudian pernyataan majemuk dan penghubung logika. Pernyataan-pernyataan pada logika proposisi seperti bilangan pada aljabar. Nah, pada aljabar kan kalian biasa mengenal penggunaan variabel X, Y, Z dengan tanda hubungnya plus, min, kali, bagi. Jadi X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, itu contoh-contoh di aljabar penggunaan variabel dan tanda hubung atau tanda operasi. Nah, di logika proposisi, pernyataan juga disimbolkan dengan variabel. Biasanya variabel yang digunakan P, Q, R, S, dan lain sebagainya. Tanda hubungnya ada tanda hubung konjungsi, disjungsi, kondisional, dan bikondisional. Dan atau jika maka, jika dan hanya jika. Itu tanda hubung pada logika proposisi. Kemudian nilai kebenaran dari pernyataan majemuk
pada logika proposisi juga bergantung dari nilai kebenaran pernyataan komponen. Kemudian negasi, konjungsi, dan disjungsi. Pertama negasi dulu. Negasi dari P disimbolkan seperti itu ya. Bacanya bukan P, negasi P, tidak P. Negasi P ini bernilai benar ketika P salah, bernilai salah ketika P benar. Jadi balikan, negasi itu balikan. Kemudian konjungsi dari P dan Q. Simbolnya konjungsi seperti itu, seperti huruf V terbalik. Bacanya P dan Q atau P konjungsi Q. Bernilai benar ketika P benar dan Q benar. Jadi kalau dua-duanya benar, maka konjungsinya benar. Karena tanda hubungnya adalah dan. Kalau dan itu mensyaratkan dua-duanya harus benar supaya konjungsinya menjadi benar. Disjungsi dari P dan Q disimbolkan P disjungsi Q. Tanda disjungsi seperti huruf V. Dibacanya P atau Q. P disjungsi Q. Bernilai benar ketika salah satu atau kedua dari P dan Q bernilai benar. Jadi atau itu kalau salah satu saja yang benar, maka bernilai benar. Dua-duanya bernilai benar pun juga akan bernilai benar. Nah, ini rangkuman tabel kebenaran negasi, konjungsi, dan disjungsi. Membuat tabel kebenaran, coba dilihat di sini. Untuk tabel kebenaran dari negasi, diketahui satu variabel, satu bentuk pernyataan yaitu P. P ini bisa kemungkinan bernilai benar, bisa kemungkinan bernilai salah. Kalau P-nya benar, maka negasinya, negasi P bernilai salah. Kalau P-nya salah, maka negasi P bernilai benar. Kemudian sekarang ada dua variabel P dan Q. Kalau ada dua variabel, maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. Kemungkinan pertama, P benar, Q benar. Kemungkinan kedua, P benar, Q salah. Kemungkinan ketiga, P salah, Q benar. Kemungkinan keempat, P salah dan Q salah. Nah, kemudian kita menentukan nilai dari konjungsinya. Definisi konjungsi tadi bernilai benar apabila kedua P dan Q ini bernilai benar dan jadi dua-duanya harus benar supaya benar. Kalau ada salah satu saja yang salah, apalagi dua-duanya salah, maka nilai konjungsi menjadi salah. Berikutnya tabel kebenaran dari disjungsi. Nah, ini juga ada dua variabel P dan Q, maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. P benar, Q benar, P benar, Q salah, P salah, Q benar, P salah, Q salah. Kemudian ditentukan nilai kebenaran dari disjungsi. Jadi, pada definisi, disjungsi ini bernilai benar apabila salah satu atau kedua bentuk pernyataan bernilai benar. Nah, ini dua-duanya benar, maka disjungsinya benar. Nah, ini salah satu ada yang benar, maka bernilai benar. Kalau dua-duanya salah seperti ini, maka disjungsinya, nilai disjungsinya salah. Kemudian berikutnya tautologi dan kontradiksi. Bentuk pernyataan yang bernilai benar di bawah semua kemungkinan nilai kebenaran setiap komponennya namanya tautologi. Sebaliknya, untuk bentuk pernyataan yang bernilai salah di bawah semua nilai kebenaran setiap komponennya dinamakan kontradiksi. Contohnya, tunjukkan bahwa bentuk pernyataan P atau negasi P dan P dan negasi P masing-masing merupakan tautologi dan kontradiksi. Nah, cara menunjukkannya bagaimana? Yaitu dengan membuat tabel kebenaran. Nah, ini ada 4 kolom. Kolom pertama untuk nilai kebenaran dari P. Karena ada satu variabel saja yaitu P, maka ada 2 kemungkinan, benar atau salah. Kolom berikutnya untuk negasi P. Kalau P-nya benar, maka negasinya salah. Kalau P-nya salah, maka negasinya benar.
Kemudian kolom berikutnya kita menunjukkan bentuk pernyataan P atau negasi P seperti pada soal. P atau negasi P. Jadi kita hubungkan di sini untuk kemungkinan pertama di sini P-nya benar, negasinya salah, dihubungkan dengan tanda atau disjungsi. Benar atau salah, hasilnya benar. Kemudian salah atau benar, hasilnya benar. Nah, ini namanya tautologi. P atau negasi P bernilai benar semua untuk setiap kemungkinan nilai kebenaran komponennya. Bernilai benar semua. Jadi P atau negasi P ini adalah tautologi. Kemudian kolom berikutnya kita menunjukkan nilai kebenaran dari P konjungsi negasi P. P dan negasi P. Kita hubungkan dengan tanda dan. Benar dan salah, hasilnya salah. Karena kalau dan supaya benar kan dua-duanya harus benar, sedangkan di sini ada yang salah. Benar dan salah, hasilnya salah. Salah dan benar, hasilnya juga salah. Nah, ini contoh dari kontradiksi, bentuk pernyataan yang bernilai salah semuanya untuk setiap kemungkinan nilai kebenaran komponennya. Jadi yang P disjungsi negasi P, ini contoh dari tautologi. P konjungsi negasi P, ini contoh dari kontradiksi. Kemudian ekuivalen logis, dua bentuk pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama di bawah semua kemungkinan nilai kebenaran setiap komponennya masing-masing. Namanya dua bentuk pernyataan yang ekuivalen logis. Contohnya, tunjukkan bahwa bentuk pernyataan negasi dari P disjungsi Q dan negasi P konjungsi negasi Q merupakan bentuk pernyataan yang ekuivalen logis. Jadi di sini ada dua bentuk pernyataan. Ini bentuk pernyataan pertama, ini bentuk pernyataan yang kedua. Kita akan menunjukkan bahwa dua bentuk pernyataan ini ekuivalen logis. Caranya bagaimana menunjukkannya? Yaitu dengan membuat tabel kebenaran. Oke, untuk kondisional dan bikondisional. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Jadi ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, ada kondisional, ada bikondisional. Pernyataan P maka Q. Jika P maka Q. Simbolnya P panah Q. Panah satu ke kanan. Dibaca jika P maka Q bernilai benar kecuali pada kasus di mana P benar dan Q salah. Ini namanya kondisional. Komponen pernyataan P disebut premis, sedangkan Q disebut kesimpulan. Jadi kalau premisnya benar tapi kesimpulannya salah, maka nilai kondisionalnya bernilai salah. Pada kasus itu saja yang bernilai salah. Kemudian pernyataan P jika dan hanya jika Q. P panah 2 panah bolak-balik Q. P panah bolak-balik Q. Itu simbolnya. Dibacanya P jika dan hanya jika Q bernilai benar ketika P dan Q sama-sama benar atau sama-sama salah, disebut bikondisional. Nah, ini tabel kebenaran dari kondisional dan bikondisional. Di sini ada dua variabel, ada dua bentuk pernyataan. Maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. Kemungkinan pertama P benar Q benar, P benar Q salah, P salah Q benar, dan P salah Q salah. Untuk masing-masing kemungkinan nilai kebenaran ini kita tentukan nilai kebenaran dari kondisional dan bikondisional. Kondisionalnya dulu. Tadi pada definisi disebutkan bahwa kondisional bernilai benar kecuali pada kasus ketika premisnya benar, kesimpulannya salah. Jadi kalau premis benar, kesimpulan salah, seperti pada kemungkinan 2 ini, maka nilai kondisionalnya salah.
Selain itu, nilainya benar. Premis benar, kesimpulan benar, nilainya benar. Premisnya salah, tapi kesimpulannya benar, kondisionalnya bernilai benar. Premisnya salah, kesimpulan juga salah, maka kondisional ini bernilai benar. Oke, ini tabel kebenaran untuk kondisional. Untuk bikondisional tadi disebutkan pada definisi bernilai benar apabila kedua komponen bernilai sama-sama benar atau sama-sama salah. Jadi kalau sama-sama benar, nilainya benar, sama-sama salah, nilainya juga benar. Kalau nilainya beda seperti ini, benar, salah, salah, benar, maka nilai bikondisionalnya salah. Jadi itu yang harus diingat, nilai kebenaran dari negasi. Kalau negasi tadi penyangkal ya, pembalik, jadi tinggal dibalik saja. Kalau P-nya benar maka negasinya salah. Kemudian konjungsi tadi kata kuncinya adalah dan, bernilai benar kalau dua-duanya benar. Disjungsi tadi kata kuncinya adalah atau, bernilai benar apabila salah satu atau keduanya yang bernilai benar. Oke, sekarang converse, inverse, dan kontraposisi. Misalkan P maka Q adalah suatu implikasi, maka konversnya dibalik. Jika Q maka P, itu konversnya. Inversnya negasi P maka negasi Q. Kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Nah, sekarang ada suatu kalimat implikasi. Jika A suatu bujur sangkar, maka A merupakan 4 persegi panjang. Bagaimana kontraposisinya? Konversinya dulu bagaimana? Jadi A suatu bujur sangkar ini adalah P-nya. Q-nya A merupakan 4 persegi panjang, itu Q-nya. Nah, sekarang bagaimana kalimat konversinya dulu? Berarti jika Q maka P, berarti bunyinya jika A merupakan 4 persegi panjang, maka A adalah suatu bujur sangkar. Inversnya bagaimana? Negasi P maka negasi Q, berarti dinegasikan. Jika A bukan suatu bujur sangkar, maka A bukan 4 persegi panjang. Itu inversnya. Kontraposisinya negasi Q maka negasi P, berarti bunyinya jika A bukan 4 persegi panjang, maka A bukan suatu bujur sangkar. Itu kalimat kontraposisinya. Oke, sekarang diketahui kalimat. Di sini ada beberapa variabel. Variabel P menunjukkan kalimat Kevin sedang bermain di taman. Variabel Q mewakili kalimat Kevin ada di dalam rumah. Variabel R mewakili kalimat Kevin sedang mengerjakan PR. Dan variabel S untuk menunjukkan kalimat Kevin sedang mendengarkan musik. Nah, sekarang ada suatu kalimat majemuk. Di sini menggunakan beberapa tanda hubung. Kalau kita lihat kalimat majemuk ini berbunyi, jika Kevin tidak bermain di taman, maka pastilah ia sedang mengerjakan PR di dalam rumah sambil mendengarkan musik. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Bagaimana coba? Jika maka berarti ini adalah tanda hubung dari kondisional menggunakan tanda panah. Kevin tidak bermain di taman. Bermain di taman tadi P. Berarti kalau kalimat Kevin tidak bermain di taman, negasi P. Berarti negasi P, panah. Kemudian pastilah ia sedang mengerjakan PR di dalam rumah.
Jadi mengerjakan PR R, di dalam rumah Q, sambil mendengarkan musik S. Jadi kalimat ia sedang mengerjakan PR di dalam rumah sambil mendengarkan musik, kalau kita nyatakan dalam bentuk simbolik berarti R konjungsi Q konjungsi S. Jadi negasi P panah dalam kurung R konjungsi Q konjungsi S. Okay, any question? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan pada kolom komentar. Nah, karena di sini matematika itu bukan hanya tentang perhitungan saja, tapi juga pemahaman dan penalaran. Jadi saya menekankan berkali-kali kepada mahasiswa bahwa pemahaman itu penting. Ini kita tadi sudah membahas teorinya. Di logika preposisi itu ada apa saja. Ini masih pendahuluan. Nah, intinya adalah harus paham. Bukan harus dihafal, tapi harus paham. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya, saya pasti akan menjawab. Entah itu di WA, entah itu di kolom komentar Classroom atau YouTube, silakan. Oke. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.